Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin rapat kerja dengan Komite 4 DPD RI. Rapat berlangsung secara daring yang membahas pokok-pokok RAPBN 2026. Ini merupakan kehadiran perdana Sri Mulyani setelah rumahnya dijarah usai demonstrasi besar di beberapa daerah. Kita simak bersama pembahasannya berikut ini. Dari Dirjen mau menambahkan, karena kita mencoba berkoordinasi Pak, untuk beberapa pertanyaan yang muncul tadi, mayoritas adalah menyangkut TKDD yang menurun dan bagaimana ini bisa aspirasinya dikembalikan dan atau menjaga agar program-program nasional bisa dipastikan berjalan dan memberi manfaat kepada daerah. Meskipun tadi banyak yang menyampaikan aspek-aspek yang lebih detail lagi bahwa program nasional mungkin pakai banknya bank nasional sehingga BPD-nya nggak mendapat. Kemudian pemerintah daerahnya atau dari hal partisipasi pemerintah daerah menjadi penerima manfaat bukan sebagai pemilik program. Nah hal-hal ini mungkin sangat memang aspek-aspek ini yang pasti akan muncul. Namun kami pastikan bahwa pada penyusunan APBN ini kan melakukan suatu proses seluruh kementerian lembaga dan tentu keputusan adalah dari presiden. Jadi waktu desain pertama bahwa APBN 2026 adalah APBN pertama yang disusun dan merefleksikan prioritas dari presiden terpilih. Ya kan? Jadi dalam hal ini kami mendapatkan arahan bahwa presiden terpilih itu fokus pada 8 program prioritas itu. Dan oleh karena itu 8 prioritas kemudian kita coba terjemahkan di dalam kebutuhan-kebutuhan anggaran di dalam menunjukkan bahwa program prioritas tersebut betul-betul akan berjalan. Sebagian sebetulnya meneruskan apa yang sudah dimulai tahun ini. Jadi tahun 2025 ini kan APBN-nya memang bukan disusun oleh presiden sekarang, namun waktu itu presiden sekarang yaitu Presiden Prabowo juga dikonsultasikan meskipun beliau bukan atau belum disumpah atau belum memulai masa kepresidenannya. Namun beliau menjalankan APBN yang waktu itu disusun oleh pemerintah sebelumnya dengan DPR sebelumnya. Jadi ini memang proses transisi politik yang kami coba untuk terus mendengar dan memahami dari sisi politiknya goals atau tujuan politik yang ingin dicapai oleh presiden terpilih dan juga pada saat yang sama APBN-nya disusun oleh pemerintah sebelumnya. Nah untuk 2026 ini adalah tahun pertama dari presiden terpilih yang menyusun APBN-nya dari awal. Sehingga saya ingin sampaikan bahwa yang muncul di sini walaupun tadi aspirasi saya berterima kasih kepada seluruh komite 1, 2, 3 dan seluruh komite 4 yang bertanya tadi, tentu aspirasinya akan kami sampaikan kepada presiden dan kabinet-kabinet yang lain. Karena itu adalah aspirasi dari daerah. Dan oleh karena itu nanti kami akan sampaikan mengenai postur APBN-nya sendiri yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden di DPR dan di DPD. Dan sekarang kami mewakili Presiden untuk menyampaikan secara lebih detail sama seperti kami menyampaikan di paripurna DPR lebih detail dan kemudian mendengar aspirasi fraksi dan sekarang sedang dalam proses mendengar seluruh komisi dan juga badan anggaran itu adalah proses politik dari APBN itu sendiri sehingga kami tentu akan mencoba menyampaikan dan juga meramu di dalam konteks proses politik tersebut. Nah untuk beberapa pertanyaan yang artinya nanti untuk TKDD, DAK versus Inpres, poin-poin penting dari DPD pasti kami akan sampaikan. Upamanya tadi menyampaikan apakah rincian daerah-daerahnya, upamanya ini adalah tadinya DAK fisik jalan menjadi Inpres jalan, pasti kami sampaikan kepada PUPR. Ini loh
yang disampaikan dari DPD, dan saya rasa dari DPD juga bisa sih mengundang Menteri PUPR, Menteri PU juga untuk bisa mendapatkan kepastian lokasi. Juga mengenai irigasi hal yang sama tadi, sehingga Bapak dan Ibu sekalian ya bisa dan tetap memiliki peranan penting untuk memberikan pandangan dan spesifikasi daerah masing-masing kepada pemerintah pusat. Kami sebagai bendahara negara akan tetap menginformasikan dan sekaligus mengelola APBN-nya. Seperti kami sampaikan pada presentasi tadi, bahwa APBN itu kan pertama estimasi dari pendapatan negara dulu. Tadi telah saya sampaikan bahwa kami mencoba untuk menyampaikan target pendapatan negara, pajak, bea cukai, PNBP, dan itu selalu dicari titik yang dimana targetnya merefleksikan kemampuan atau kemungkinan untuk bisa dicapai, tapi kami juga selalu tetap waspada terhadap berbagai risiko-risiko yang muncul karena perekonomian kan dinamis sekali. Harga minyak yang tadinya diasumsikan 80 bisa saja menjadi 60, bisa saja juga naik, batu bara juga seperti itu. Sehingga ini yang menjadi fokus kami. Di satu sisi APBN menghendaki adanya target penerimaan yang harus kita upayakan, di sisi lain ekonomi bergerak yang sering di luar kemampuan untuk bisa kita kontrol semua, termasuk harga-harga komoditas. Nah, ini yang kami coba untuk seimbangkan dengan target pendapatan negara seperti yang tadi telah saya sampaikan. Kita kemudian menyusun permintaan, ini berkait juga dengan pertanyaan Bapak Ketua Komite 4 yang terakhir tadi. Kita menyusun berbagai kebutuhan belanjanya seperti prioritas nasional yang merupakan program presiden, aspirasi daerah seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian tadi, semuanya dari mulai untuk program kemiskinan, kesehatan, masalah desa, desa versus koperasi, karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Menko yang ditunjuk untuk melaksanakan program ini Pak Zulhas, kemudian Menteri Desa, Menteri Koperasi, semuanya kan memang menyampaikan bahwa aktivitas ekonominya akan di daerah, akan di desa bahkan, dan bahkan dilengkapi dengan berbagai hal. Sehingga jangan sampai karena dia bukan programnya atau tidak dimiliki oleh desa, seolah-olah tidak memberikan dampak apa-apa ke desa gitu. Karena itulah yang seharusnya. Nah, mengenai tadi informasi, edukasi, dan juga kapasitas, ini yang kami akan sampaikan kepada dari mulai Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri Koordinator, dan bahkan kepada Himbara yang akan menyalurkan, karena mereka tadi penempatan dana kami 83 triliun tadi yang ditanyakan, itu adalah dananya pemerintah yang tadinya ada di Bank Indonesia, kami ambil, kami taruh di Himbara, sehingga Himbara tidak ada alasan, pertama likuiditasnya nggak ada, gitu kan, karena sehingga mereka bisa menyalurkan ke koperasi, dan yang kedua bahkan kami taruh di Himbara itu dengan suku bunga yang sangat kecil atau bahkan ya hampir cuma 2%. Nah, sehingga tidak ada alasan dari bank untuk men-charge mahal. Jadi dalam hal ini kami tetap minta supaya 6%. Tadi ada masukan yang bagus antara flat dengan penurunan. Kami nanti akan review bersama dengan Menteri atau Danantara dan Menteri BUMN dengan dirut-dirut Himbara mengenai skemanya. Tapi kira-kira saya menyadari dan mendapatkan masukan ya supaya beban dari Koperasi Desa Merah Putih dari pengembalian yang tadi aktivitasnya kan banyak, bahkan Presiden sudah memberikan banyak sangat detail, penyaluran LPG, pupuk, apalagi itu beras, berbagai hal yang muncul, kesehatan, sehingga kita harapkan itu akan memunculkan entrepreneur. Jadi saya berharap juga kepala desa yang dalam hal ini adalah sebagai pengampu juga memiliki perhatian dan juga komitmen serta kepemilikan terhadap program tersebut. Ini bukan programnya presiden yang kemudian daerah tidak merasa memiliki. Saya rasa itu adalah untuk rakyat di daerah dan akhirnya bisa jalan. Jadi kami akan terus mendengar tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk beberapa yang spesifik saya mungkin minta untuk para wamen saya untuk menyampaikan tadi. Untuk pencairan
eh, untuk tadi dana desa, kami juga bekerja sama dengan Menteri Desa untuk menjelaskan kalau dana desanya sekian, katakanlah X rupiah, jangan sampai nanti kalau sampai koperasinya nggak bisa nyicil, dia kepotong banyak gitu kan, seperti itu. Jadi kami juga mempertimbangkan banyak aspek Bapak dan Ibu sekalian, dan ini kami lakukan tidak hanya Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan sendiri, kami terus berkoordinasi di bawah Menko dengan para menteri terkait supaya ini bisa merefleksikan dan menerjemahkan tujuan baiknya dari program tersebut yang sudah digariskan Bapak Presiden, namun secara teknikal bisa berjalan. Tapi aspirasi Bapak dan Ibu sekalian bahwa pemerintah daerah harus terlibat, mereka juga harus memiliki, mereka juga untuk memberi perhatian, saya rasa sangat sangat bagus dan saya berterima kasih. Untuk tadi mengenai ini tadi ya, saya juga berterima kasih kepada Gubernur BI, nanti Pak Gubernur bisa menyampaikan bahwa untuk kayak koperasi merah putih itu bisa dananya menjadi murah kepada koperasi, ini karena kami dengan BI melakukan semacam burden sharing. Hal-hal seperti itu agar BI juga memiliki dalam hal ini peranan yang tidak hanya stabilitas tapi growth, tapi tetap proporsional. Tetap Bank Indonesia memiliki independensi. Jadi ini penting untuk beberapa program sosial, program perumahan, Pak Gubernur tadi bisa menyampaikan. Untuk dana otsus yang sudah kita kirimkan, ini dari siapa tadi kami coba ya. Dana otsus ya, terutama per Juli sudah 37%. Tadi ada kendala untuk syarat salur. Kami melihat Bapak, terutama yang di Papua, dengan adanya pergantian pemerintahan baru, percepatan penyelesaian syarat salur itu menjadi perlu adjustment. Jadi Kementerian Keuangan kan mencoba untuk selalu di satu sisi aspek kehati-hatian jalan, tapi jangan sampai karena aspek kehati-hatian kita kemudian dilihat sebagai birokratis, lambat, mempersulit seperti itu. Ini kan titik keseimbangan antara di satu sisi hati-hati, karena kami pasti akan ditanya banyak pihak mengenai hal itu. Di sisi lain juga menyadari bahwa uang atau dana itu sangat dibutuhkan di daerah. Jadi oleh karena itu kami mencoba untuk terus, kalau seandainya kami bisa bantu, kita akan dengan aktif berhubungan dengan pemerintah daerah, dengan Kementerian Dalam Negeri, agar syarat-syarat salur itu segera bisa dipenuhi, sehingga dari sisi akuntabilitas terhadap penyaluran dana itu tetap, nanti pada akhirnya kan kita semua diaudit Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kami tidak mengikuti syarat salur, itu akan menjadi temuan juga. Dan itu tidak, tentunya kita berharap tujuannya bukan untuk birokratis, tapi juga untuk akuntabilitas. Namun kami menyadari dari transisi pemerintah di daerah, ini juga perlu untuk dapat dibantu. Jadi kami akan terus melakukan untuk persyaratan seperti dokumen rencana anggaran, dan program-program dari sisi Pemdanya untuk bisa segera. Kami bekerja sama dengan Kemendagri, karena dalam hal ini sekali lagi walaupun urusan APBN itu uang, itu namanya Kementerian Keuangan, namun sebetulnya kami selalu bekerja bersama dengan kementerian-kementerian yang lain. Nanti kami harapkan untuk 2026 akan lebih siap, lebih cepat, sehingga tidak terjadi tadi adanya penundaan yang terlalu lama akibat belum tercapainya syarat salur. Tapi kami mendengar untuk beberapa syarat salur tahap 1-2 agar dipercepat untuk tahun depan, kami nanti pasti akan lihat. Tujuannya tetap sama Bapak, kami mencoba untuk Pak Rudi ya tadi ya, agar dampak dari APBN itu bisa segera muncul di dalam masyarakat, di daerah, dan di dalam perekonomian, dan penyerapan anggaran, eksekusi program itu menjadi sangat penting. Tadi pertanyaan mengenai Ibu Yasinta mengenai berbagai instrumen-instrumen yang digunakan, insentif pajak yang 543 itu untuk manufaktur jelas kita ada, terutama yang hilirisasi, ada tax holiday, tax allowance, dan beberapa insentif untuk kawasan-kawasan ekonomi khusus. Nanti mungkin Pak Anggito atau Pak Febrio bisa menjelaskan secara lebih detail mengenai pertanyaan Ibu Yasinta. Untuk tadi
dari TKD yang tadi itu pertanyaannya ke Bank Indonesia, untuk MBG kami akan menyampaikan semua aspirasi yang tadi disampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu adalah aspirasi, informasi, data yang sangat bagus. Jadi kami akan sampaikan ke Pak BGN, Pak Dadang, kami juga sampaikan ke Presiden, kami sampaikan kepada Pak Menko, karena itu adalah kewajiban kami. Jadi nanti berbagai tadi masukan-masukan mengenai MBG, apakah dari sisi efektivitas, pemerataan, dan tadi Bu Elviana juga menyampaikan mengenai bagaimana arrangement terhadap dapur dengan kepemilikan dan yang lain-lain, itu kami nanti sampaikan. Jadi kami akan sampaikan Ibu, dan tentu ini tujuannya untuk pertama untuk 2025 MBG tetap bisa berjalan sesuai rencana dan bahkan lebih baik dengan masukan, dan terutama untuk 2026 akan menjadi lebih baik lagi. Untuk beberapa pertanyaan mengenai Pak Philip ya tadi ya, mengenai juga termasuk tadi mengenai kualitas gizinya, berapa jumlah ahli gizi di masing-masing daerah dari Pak Philip. Untuk BOS dan yang lain-lain, mungkin nanti Pak Sua bisa menyampaikan jawabannya, tapi saya rasa standar untuk BOS dan perbaikan sekolah, kemudian berbagai hal, kami coba untuk mengadjust, tapi tentu dalam hal ini adjustment terhadap apakah biaya transfer per murid, ataukah akhirnya tenaga pendidik, atau untuk perbaikan revitalisasi sekolah, itu kami juga akhirnya tidak bekerja sendiri. Yang kami lakukan di Kemenkyu adalah dari sisi anggaran yang tersedia memang pasti terbatas, karena seperti saya sampaikan tadi, target penerimaan negara kan nggak bisa kita menggunakan target yang tidak realistis, dan oleh karena itu berbagai prioritas dan kebutuhan tetap harus dirasionalkan. Jadi nanti mungkin bisa disampaikan Pak Sua atau Pak Asko untuk menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai anggaran pendidikan. Untuk tadi wajib pajak supaya beralamatkan di daerah, ini juga sudah menjadi aspirasi dari beberapa, tidak hanya daerah, tapi juga bahkan perusahaan. Kami telah minta Dirjen Pajak, nanti Pak Anggito bisa menjelaskan apakah itu bisa jalan, apakah ini by system mudah, tapi terutama juga perusahaan tersebut juga siap untuk pindah di daerah tersebut dari sisi alamat dari perusahaannya. Tapi kami akan membantu sedapat mungkin. Tadi mengenai dana otsus, saya rasa untuk dana otsus seperti sudah kami sampaikan di dalam presentasi, untuk saat ini tidak ada rencana untuk melakukan efisiensi untuk dana otsus tersebut. Yang paling penting otsusnya bisa terdeliver sebetulnya, karena concern atau kepedulian dan perhatian mengenai otonomi khusus itu Bapak Presiden berkali-kali menanyakan hasilnya apa dari otsus ini. Sesudah lebih dari 10 tahun, apakah nggak ada evaluasi? Kenapa di satu sisi dananya tiap tahun ada, tapi di sisi lain mungkin masyarakat tidak melihat secara nyata. Jadi ini merupakan sesuatu yang menjadi evaluasi kita bersama Bapak. Tapi saya menyampaikan untuk 2026 dana otsus tadi yang 13,1 tidak termasuk yang akan diefisienkan. Meskipun kita tentu akan terus ya, dari sisi APBN itu kan merupakan suatu instrumen yang terus-menerus terekspos dengan situasi yang terjadi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, untuk ketimpangan daerah kami akan terus melakukan monitoring, dan tentu nanti dengan Bappenas dan Menteri terkait untuk bisa menyampaikan, sehingga alokasi dari program-program pemerintah ya sedapat mungkin juga akan menimbulkan lebih banyak pemerataan, sehingga tidak terkonsentrasi. Saya rasa Bapak Presiden sudah berkali-kali kalau beliau lihat ada daerah yang tertinggal dan harusnya dibangun, terlihat itu dari sekolah rakyat, sekolah unggulan, alokasi untuk ketahanan pangan, untuk energi, itu beliau berpikirnya adalah untuk daerah-daerah terutama yang tertinggal, kelompok yang termiskin. Jadi memang program-program itu adalah untuk mengejar kelompok yang paling rentan.
Sehingga tadi saya harap ini akan juga memberikan hasil karena beliau kepingin lihat bahwa hasil dari program-program itu nyata dan bisa beliau monitor. Kayak seperti sekolah rakyat itu sangat beliau perhatikan lokasinya di mana, daerahnya mana saja, orang miskinnya benar-benar udah bisa masuk atau enggak. Sekolah unggulan juga semuanya tersebar di berbagai daerah. Kemudian dari sisi ketahanan pangan, beliau juga lihat lokasinya di mana, petaninya sudah dapat atau enggak. Jadi itu adalah daerah-daerah semua yang diharapkan bisa menimbulkan juga pemerataan antar daerah. Untuk Ibu Cerin ya sama tadi ya, untuk TKDD yang sudah kami jawab, kemudian untuk Pak Andi Sofyan, ini juga sama mengenai TKDD. Untuk dana desa tadi kami sudah jelaskan. Jadi kami berharap DPD juga bisa menjelaskan kepada masing-masing kepala daerah dan sampai kepada desa bahwa koperasi Desa Merah Putih itu jangan dianggap itu proyeknya pusat. Itu adalah kegiatan ekonomi di desa. Sehingga hanya karena kami ini adalah karena itu adalah benar-benar 83 triliun yang kami taruh uangnya di Himbara, memang nanti adalah untuk kegiatan koperasi di daerah tersebut. Jadi saya berharap mungkin DPT juga bisa membantu di dalam menjelaskan kepada desa-desa tersebut sehingga tidak selalu kemudian tidak dilihat sebagai suatu proyek atau kegiatan yang bukan miliknya desa tersebut. Kemudian tadi juga mengenai pembayaran pajak lokasi seperti di Bontang, nanti dari Pak Anggito atau dari Pak Dirjen Pajak bisa menyampaikan. Kemudian yang lain, saya rasa apalagi ya tadi, untuk dana desa, untuk bisa Pak Wamen bisa take beberapa Pak Anggito silahkan pertama, kemudian Pak Suwa atau Pak Tommy silahkan. Ya, baru saja kita dengarkan pemaparan